Yang pertama ada sejarah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi rintisan. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Sedangkan untuk SMP ada kelas 7, kelas 8, dan SMA kelas 10 dan kelas 11. Next, selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi atau organizing element. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013. 1. Lebih menekankan kepada pendidikan karakter. 2. Memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. 3. Lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. 4. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek. 5. Lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. 6. Mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. 7. Penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Berikut beberapa kekurangan kurikulum 2013. Pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Dan yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Dan yang ketujuh, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Berikut inilah struktur kurikulum SD atau madrasah ibtidaiyah. Di sini muatan lokal dapat memuat bahasa daerah, kegiatan ekstrakurikuler SD atau MI antara lain pramuka, yaitu wajib, UKS, dan PMR. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan efektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek efektif dan fisikomotor. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit.